A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas ilmu sosial budaya dasar yang diampu oleh Bapak Nana Kristiawan, MSI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hilda Yunita. Saya dari kelompok 3 dan bersama keempat rekan saya yang nantinya akan membahas tentang sebuah pendidikan di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Wah, menarik sekali bukan? Sebelum kita membahas tentang pendidikan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu pendidikan? Nah, ini yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rianti. Yuk kita simak pengertiannya, check it out. Sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu pengertian masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang di masa depan, kita akan pelajari dulu apa sih itu pengertian. Menurut Wikipedia, pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Dalam bahasa Latin berarti pendidikan yang berasal dari kata dan duco. Berarti perkembangan dari luar, dari dalam, ataupun perkembangan dari sedikit menuju duko. Berarti sedang berkembang. Dari sinilah pendidikan juga bisa disebut sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri. Nah, untuk masuk ke materi selanjutnya, pada zaman dulu, pendidikan di Indonesia masih sangat minim dari segi fasilitasnya, bahkan secara sistem pembelajarannya. Akan tetapi, pada dasarnya, murid-murid atau siswa pada zaman dulu lebih mandiri dan lebih semangat dalam belajar yang pastinya. Di zaman dulu, murid lebih mementingkan hasil belajarnya untuk menjadi seorang yang sangat berilmu dan berpengetahuan, dan juga berketerampilan. Dilihat kurikulum pengajaran pada zaman dulu, guru lebih aktif dari untuk mengajar target berupa materi yang harus dikuasai oleh siswa. Alat belajar pada zaman dahulu pun juga masih minim, berupa papan tulis hitam dengan menggunakan kapur, penggaris kayu, dan lain sebagainya. Pola pembelajaran atau kurikulum. Sepanjang sejarah pendidikan Indonesia, ada beragam kurikulum yang pernah diterapkan. Dalam jangka 7-10 tahun, pasti selalu ada pergantian. Salah satu kurikulum yang paling terkenal yaitu kurikulum 1994 yang memunculkan istilah CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Sistemnya menerapkan kegiatan belajar yang cenderung selalu di dalam kelas. Selain itu, guru juga mengejar target berupa materi yang harus dikuasai oleh siswanya. Namun, kesalahan yang dilakukan siswa dalam memahami pelajaran tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan atau kegagalan. Hal tersebut hanya merupakan bagian dari proses belajar. Media pembelajaran. Perbandingan media pembelajaran zaman sekarang dengan dahulu yaitu teknologi serta cara berpikir. Sumber informasi. Seorang siswa tentu membutuhkan sumber informasi untuk mendukung proses belajar. Tapi sayangnya, zaman dahulu sangatlah sulit memperoleh referensi tambahan yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan. Cara satu-satunya adalah dengan membaca buku atau koran. Akses pembelajaran. Cara siswa mengakses pelajaran sekolah di zaman dulu sangatlah terbatas. Selain belajar di sekolah, biasanya siswa mengikuti kelas bimbingan belajar yang dipandu wali kelasnya. Lembaga-lembaga belajar memang sudah ada, tapi masih sedikit sekali. Mencari tutor pengajar yang punya kredibilitas baik juga sulit. Itu dia penjelasan yang sudah dipaparkan oleh rekan saya tadi. Jadi, pada intinya, pendidikan merupakan proses perkembangan potensi diri melalui pembelajaran, pelatihan, atau penelitian. Dan pendidikan di masa lalu sangat minim sekali sarana dan prasarananya. Namanya juga zaman dulu, belum adanya kemajuan dan apa-apapun didapatkan sangat sulit.
Akan tetapi, pendidikan pada masa itu sangat-sangat mementingkan hasil belajar peserta didik loh. Oke guys, langsung aja ke materi selanjutnya, yaitu pendidikan masa kini yang akan disampaikan oleh rekan saya Titi Murniasi. Pendidikan zaman sekarang lebih mementingkan nilainya, baik itu nilai rapot maupun nilai ujian dengan berbagai cara. Dengan itu, pada zaman sekarang nilai bukan jadi cerminan untuk sebuah keberhasilan. Pada zaman sekarang, segala fasilitas untuk pembelajaran pun sudah sangat lengkap, seperti bermacam-macam teknologi seperti komputer maupun handphone. Bahkan kita belajar pun bisa menggunakan teknologi tersebut seperti aplikasi yang sudah tersedia di banyak platform. Pada zaman sekarang sudah banyak kurikulum di Indonesia itu seperti KTSP, kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, dan lain sebagainya. Digitalisasi sekolah. Pembelajaran era baru diciptakan dengan karakter berpusat pada siswa. Multimedia, kolaborasi, pertukaran informasi, serta berpikir kritis. Suatu refleksi dari setitik dunia pendidikan di mana terjadi perubahan yang sangat luar biasa terhadap perkembangan teknologi yang sangat mempengaruhi terhadap perubahan karakter para peserta didik. Proses pendidikan yang sampai berjaya di masa lampau kini kian tergeser dan bahkan tidak terlirik oleh sebagian peserta didik. Hal demikian terjadi karena perhatian peserta didik teralihkan oleh kemunculan teknologi yang menarik perhatian mereka. Sudah selayaknya para praktisi pendidikan merefleksikan fenomena yang telah terjadi ini. Bagaimana kita sebagai praktisi pendidikan dapat mengambil kembali perhatian peserta didik untuk meningkatkan daya tarik terhadap peserta didik. Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Ungkapan tersebut seolah memberikan pencerahan mengenai refleksi pendidikan saat ini, yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang sangat besar menarik perhatian semua orang, di antaranya adalah peserta didik. Perkembangan penggunaan produk teknologi yang berkembang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, bahkan dapat berkreasi lebih baik dan memberikan proses pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, seperti pembelajaran melalui virtual reality yang memberikan warna baru dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik sangat tertarik dengan proses pembelajaran yang dilakukannya. Tantangan yang besar bagi para praktisi untuk mengawali dan melakukan perubahan tersebut. Namun, ini adalah salah satu jalan yang baik yang dapat dilakukan agar peserta didik dapat belajar dengan perhatian yang penuh, karena mereka dilahirkan di zamannya dengan segala keadaannya.
teman-teman, jadi setelah kita mendengar penjelasan dari rekan-rekan saya tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya sebuah pendidikan penting sekali bagi kita. Seiring berkembangnya zaman, maka berkembang pula sebuah pendidikan. Dan tugas kita sekarang ialah bagaimana untuk menghadapi sebuah perubahan dan tantangan, kita bisa melakukannya dengan terus belajar dan meningkatkan kualitas diri agar kita tidak tertinggal dengan perkembangan zaman ini. Inilah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepetan. Suatu refleksi dari setiap dunia pendidikan. Sekarang fasilitas pembelajaran pun sudah sangat lengkap seperti bermacam-macam teknologi. Aku ketawa gara-gara itu. Abangnya kali itu. Abangnya kali itu. Murid lebih mementingkan hasil belajarnya untuk menjadi seorang yang lebih sangat berilmu dan berpengetahuan. Lupa rekeningnya. Udah ding. Belum. Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, ajarilah di atasnya loh, di atas sini. Berarti